أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد عسيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. صدق صدق الله. رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kembali pertemukan kita. Allah kembali berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan salat subuh dengan berjamaah. Terlebih alhamdulillah, di subuh ini kita sudah berada di bulan Ramadan di hari yang ke-7 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita, baik yang sudah 6 hari yang sudah kita lakoni bersama, yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya mudah diberbuahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtadha Habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita semua. Tidak hentinya kita berharap nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita di subuh ini insyaallah kita akan bahas tentang masalah yang berhubungan dengan surat Al-Mutaffifin. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah surat yang berhubungan di dalam Al-Infitar. Ini kalau secara sambungan memang ada hubungannya. Antara surat sebelumnya dengan surat yang ini ada hubungan. Hubungannya di mana? Hubungannya ini kedua surat sama-sama menjelaskan tentang sa'idun dan saqiyun. Tentang menjelaskan tentang orang-orang yang bahagia sekaligus menjelaskan tentang orang-orang yang celaka. Nah, di dalam ayat ini diperinci lagi. Siapa yang termasuk orang-orang yang saqiyun? Saqiyun itu celaka. Karena tabiat manusia itu kata ulama ada 4. Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahkan ada yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Manut-manut nih, ngerti semua ya. Kayaknya nggak usah dijelasin lagi loh. Jadi tabiat manusia itu ada sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Siapa mereka? Tentunya orang-orang yang diberikan kemuliaan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam Imam Ghazali itu mengatakan orang yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, orang mukmin ahli taat, sudah taat, kaya. Itu luar biasa tuh. Mudahan kita berataan lah. Ada yang sa'idun fid dunya tapi saqiyun fil akhirah. Dunia bahagia, tapi akhirat celaka. Kelihatannya bahagia luar biasa, tapi di akhirat kok celaka. Ada lagi manusia itu kebalik. Saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Dunia celaka, tapi di akhirat bahagia. Ada lagi manusia itu lebih parah lagi. Saqiyun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Dunia celaka, akhirat celaka. Kira-kira kalau milih yang mana? Mending sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah, mending saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Dunia bahagia, akhirat celaka, atau sebaliknya? Mending mana? Pilihannya dua. Hah? Oh, ibunya jawab. Mending dunia akhirat bahagia. Mudah-mudahan kita bertahan dunia akhirat bahagia. Kita akan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Itu adalah doa yang dipanjatkan setiap kali kita berdoa ke Allah. Minta dunia baik, akhirat baik. Apalagi lagi haji dan umroh kan diputar terus. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah, hasanah terus. Itu bagian daripada keinginan kita semua. Nah, di sini diterangkan adalah orang-orang yang termasuk bagian daripada saqiyun, celaka. Adapun sababun nuzulnya ini ayat, memang ada 3 ya bertalian dengan ayat ini sababun nuzulnya. Pertama, ada yang masyhur mengatakan begini, terutama dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Nabi datang ke Madinah, waktu-waktu itu kan Madinah belum jadi Madinatul Munawwarah, masih Yasrib pada waktu itu. Begitu datang ke sana, Nabi ini melihat orang-orang yang di sana itu jelek sekali dalam perilaku, dalam takaran, dalam timbangannya itu selalu jelek. Itu awal-awalannya di situ. Jadi orang-orang Madinah itu yang sudah duluan di Madinah, pada waktu itu kalau nakar itu selalu dikurangi, atau kalau ngilo itu selalu dicurangi. Nah, ketika hal itu sudah berada, maka turunlah ayat ini. Lalu yang kedua, hampir sama, ketika Nabi sudah sesaat di Madinah, turun di Madinah, itu orang Madinah itu kalau beli dari orang lain minta dipenuhi, tapi kalau menjual dikurangi. Itu kelakuannya itu dulu ya. Lalu yang ketiga, sababun nuzulnya ada seorang yang di Madinah itu namanya itu Abi Juhaifah.
Abu Juhaifah ini saudagar. Cuman kelakuannya licik. Kalau beli dia kurma dari petani, dia bawa itu yang namanya liter yang besar itu. Liter yang besar. Jadi kalau beli dari petani pakai liter yang gede itu. Tapi kalau dia jual pakai liter yang cilik. Itu yang kecil. Ketika ini terjadi turunlah ayat ini. Gitu. Itu sebabun nuzulnya tentang masalah turun ayat ini. Kata Allah, wailun. Dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali disebutkan kalimat wailun itu. Artinya celakalah. Wailun itu suatu kalimat adab ya. Suatu kalimat siksa. Beda ya. Adabun dengan azabun beda. Kalau adabun tata krama adab pakai dal. Tapi kalau azab pakai ain dan za itu siksa. Atau juga ada yang disebutkan wailun itu sebuah nama yang ada di jurang jahanam. Itu wail juga itu. Jadi yang intinya kalimat wailun itu suatu kalimat yang diperuntukkan untuk kesengsaraan sebetulnya. Tidak ada yang enak. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin lumazah, wailul lil mukadzibin. Pokoknya banyak wail. Makanya kalau orang barat wail itu celaka. Wailun, kecelakaan kata Allah. Bagi siapa? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang suka curang. Jadi ini ancaman yalhaqu kullu man ya'khudhu li nafsihi zaidan wa yadfa'u ila ghairihi naqisan qalilan. Ini kalimat ancaman ini berlaku sebetulnya bagi setiap orang yang mengambil keuntungan daripada orang lain. Berlaku curang dengan orang lain. Bukan hanya yang disebutkan dalam ayat ini sebetulnya. Kalimat wailun itu seperti itu sebetulnya. Kalau di dalam ayat ini hanya menjelaskan tentang masalah yang terjadi pada waktu itu dulu. Tapi sebetulnya untuk dalam taraf kehidupannya tentu masuk ke dalam ranah aspek kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang disebutkan orang-orang yang wail itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Pertama kata Allah, alladzina, orang-orang. Idza talu, bila mana mereka menakar, ala bimana min. Ala itu bimana min. Artinya alan nas itu dari orang lain, yastaufun, minta disempurnakan. Kalau dia menerima nakaran dari orang lain, minta yastaufun. Pokoknya takarannya harus sempurna, atau bila jadi takaran harus dipenuhi lebih dari target. Tapi wa idza kaluhum, bila mana mereka menakar, aw wazanuhum, atau mereka itu menimbang untuk orang lain, yukhsirun, tapi mereka suka mengurangi. Minta dari orang lain disempurnakan, tapi ketika dia ke orang lain dikurangi. Itu wailun tuh. Curang tuh macam begitu. Orang-orang yang berlaku seperti itu tuh, itu wailun. Bahkan Ibnu Umar itu sering berjalan-jalan ke pasar itu, Bang. Ketika melihat ada orang yang lagi jual beli itu, dia teriak, "Ittaqillah, ittaqillah." Takutlah kalian kepada Allah. Wa auful kaila wal wazna ma. Takutlah kalian kepada Allah. Sempurnakanlah takaran, sempurnakanlah timbangan. Fa innal mutaffifina yuqifuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang curang itu nanti akan berdiri di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Itu teriak tuh. Ibnu Umar tuh suka teriak di pasar tuh. Coba kalau di pasar pagi, Bang, nanti ada yang teriak-teriak itu. Teriak-teriak tuh Ibnu Umar tuh. Pokoknya kalau ada yang jual beli itu diteriakin, ittaqillah, ittaqillah, wa auful kaila wa auful wazna. Selalu digitukan. Jadi orang tuh akhirnya berhenti. Nah, itu kan kejadian di sana. Lalu kalau di kita boleh curang? Sama saja, di kita juga tidak boleh. Lantas ini kejadian sababun nuzulnya untuk orang Madinah, lantas orang Indonesia tidak termasuk? Tidak begitu. Di sini juga sama. Kalau seandainya curang, ya mutaffifin, ya wailun. Celaka juga. Bahkan di sini kan disebutnya kailun wal wazna.
Kail itu adalah takaran. Kalau wazna itu timbangan. Timbangan itu bukan berarti hanya kiloan saja. Makanya kan kalau kehakiman itu kan tandanya itu timbangan ya. Timbangan kan? Timbangan 2, kanan kiri. Kalau seandainya yang benar berarti ke kanan, kalau yang salah berarti ke kiri. Tapi kalau tengah-tengah nggak ada benarnya berarti. Ini kan timbangan. Kalau seandainya apa yang dia timbang itu dalam masalah hukum ternyata ini salah, dia salahkan, bagus, luar biasa. Tapi kalau menimbang di dalam masalah hukum ternyata ini yang salah, tapi dibenerin, nah ini wail. Makanya kan hakim itu 3. Hakim itu 3 kan kata Nabi. 1 masuk surga, yang 2 neraka. Kenapa 2 ini banyak ke neraka? Karena banyak yang memutuskan dengan putusan yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Hanya 1. Kenapa? Saking langkanya hakim yang bisa memutuskan dengan hukum yang adil. Makanya Imam Syafi'i walaupun di dalam kitab-kitabnya itu menuliskan tentang masalah hukum qadhi, hukum peradilan, tapi Imam Syafi'i ujung-ujungnya menyarankan kalau bisa jangan di ranah situ. Ibaratnya seperti itu. Kalau bisa kerjanya jangan di ranah situ. Tapi kalau pian sudah jadi hakim ya nggak apa-apa, asal adil, luar biasa. Justru adil itu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa adil, saya bukan hakim Ustaz tapi advokat, sama aja. Pengacara sama aja. Itu. Ini kan wazna. Atau bisa jadi yang lain pun juga sama. Ketika memutuskan hal sesuatu yang terjadi di dalam masalah yang terjadi sekarang nih. Antara 05 dengan 06 kan? Itu. Apa-apa saya ngomong kok. Ketika diputuskan oleh satu yang menjadi wasit, wasitnya ini ternyata ikut main. Wailun tuh. 120 tulis 20 aja. Kemana 100-nya? 06. Masuk. Ini sama wailun. Jadi pertimbangan-pertimbangan hal seperti ini tuh yang termasuk wailun itu bukan hanya timbangan yang di situ saja, tapi timbangan-timbangan yang ada di sekitar kita pun juga sama. Ketika curang, wailun. Makanya tidak boleh curang tuh. Curang itu tidak boleh. Karena dianjurkan oleh baginda Rasul kita ini harus hidup jujur. Makanya pantas dalam diri setiap diri Nabi dan Rasul wajib yang pertama itu sifatnya adalah siddiq. Siddiq itu adalah benar, jujur. Kalau sudah jujur siddiq barulah amanah. Kalau sudah amanah tabligh, menyampaikan segala apa yang telah diperintah. Kalau sudah tabligh barulah patonah, cara penyampaiannya pinter. Makanya kalau sifatnya ini pertama kali jujur, siddiq, maka ini sebetulnya jadi pelajaran buat kita. Untuk pertama kali dalam hidup kita itu sebetulnya yang harus ditanamkan adalah kejujuran. Siddiq dulu, bukan patonah dulu, bukan pinter dulu. Bahkan ditaruh kepintaran itu di nomor yang keempat sifat para nabi itu. Kenapa? Sebab kalau orang itu siddiq, insya Allah pasti pinter. Tapi kalau orang pinter, belum tentu benar. Banyak orang yang pinter tapi tidak benar. Gitu. Tapi orang yang benar insya Allah pintar. Kenapa? Sebab orang yang benar bisa memilah mana yang salah, mana yang benar. Bahkan kalau sekarang itu sifat Rasul itu katanya 3. Siddiq, amanah, tabligh. Satu lagi kemana? Masih di penjara. Belum keluar kalau. Pinter tuh, luar biasa. Yang sekarang bermain curang tuh, itu pinter semua. Oh, ahli IT luar biasa. Saya nggak paham IT. Apa itu IT? Tapi mereka, luar biasa. 1 tambah 3 tambah 4, 146. Kan hebat, luar biasa perhitungan tuh. 1 tambah 3 sama 4 berapa? Berarti pintar luar biasa tuh. Tapi yang namanya curang tetap saja nggak bisa. Makanya orang-orang yang berlaku seperti ini tidak akan menjadikan hidupnya bahagia. Pasti wailun, celaka. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan khamsun bi khamsin. Ada 5 hal yang akan dibalas oleh Allah dengan 5 hal lagi. Mana yang pertama?
ma naqadal ahdu qaumin illa sallatallahu alaihim aduwwuhum. Tidaklah suatu kaum menghudar atau ingkar kepada janjinya terkecuali Allah akan memberikan kepada mereka musuhnya bisa menguasai mereka. Kalau janji-janji sudah tidak pernah ditepati, maka musuhnya dia akan menguasai dia. Banyak janji hidup, tapi tidak pernah dikuasai, tapi tidak pernah ditepati. Maka pasti ketika ada musuh, musuhnya akan menguasai dia. Satu pemimpin banyak janji, tapi janjinya ingkar melulu, maka musuh dari luar sana pasti akan menguasai negara itu. Bukti nggak kira-kira nih? Ini bukan Ustaz Ahmad yang ngomong, Nabi yang ngomong nih. Jadi ketika ada satu kaum yang banyak janji dengan rakyatnya tidak ditepati, maka kaum yang itu akan dikuasai oleh musuhnya. Kita maka hati-hati, jangan terlalu banyak kartu. Ya. Udah bulan puasa. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fashafihimul faqr. Tidaklah suatu kaum menghukumi sesuatu perkara yang bukan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali akan tersebar kefakiran. Suatu keputusan hukum yang ditentukan itu hukum itu bukan karena hukum Allah, maka Allah akan menyebarkan terhadap itu daerah dengan kefakiran. Fakir aja hidupnya. Walaupun sudah kaya, pokoknya rasa fakir aja hidup tuh. Kenapa? Karena hukum-hukumnya bukan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah. Itu kata Allah harus berlaku adil, malah tidak. Kata Allah harus berlaku baik, malah enggak. Kata Allah harus sempurna dalam penakaran, malah curang, ya, seperti itu. Apa yang dihukuminya? Ini salah, malah dibenerin. Yang ini benar, malah disalah-salahin. Ini kan hukum yang dijatuhkan kepada mereka-mereka yang tentunya hukumnya bukan berdasarkan untuk peradilan yang ditetapkan oleh Allah, maka sudah dijelaskan oleh Allah bakal tersebar kefakiran dalam hidupnya. Yang ketiga, wa ma dhaharatil fahisyah illa fasyafihimul maut. Tidaklah zahir di kalangan mereka suatu kaum akan perzinahan, banyak perzinahan di mana-mana, illa fasyafihimul maut, terkecuali akan tersebar bagi mereka bahaya kematian. Kalau sudah banyak perzinahan di dalam satu daerah, maka di situ akan disebarkan oleh Allah bahaya kematian. Mana bahaya kematiannya? Kan itu sudah jelas. Kalau seandainya banyak orang-orang yang berzina, kan virus HIV itu sampai sekarang belum ketemukan tuh, yang namanya obat penakar. Itu kan bahaya kematian yang disebarkan oleh Allah. Lantaran apa? Karena banyaknya perzinahan. Coba kalau enggak zina, aman sudah. Tapi karena banyaknya hal seperti itu, maka Allah akan sebarkan kepada mereka bahaya kematian. Tapi walaupun banyak disebarkan macam seperti itu, ngeyel aja. Tetap aja banyak yang begitu. Malah di pasar pagi masih juga bulan Ramadan lagi. Kau usah tahu, karena saya sering lewat. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah ya. Sebetulnya mereka juga pengen mungkin ya seperti kita. Masya Allah. Kadang-kadang gak malu lagi ya kalau orang-orang macam itu tuh lagi ngopi asik-asik datang, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum juga ya. Luar biasa pas ditengok, Masya Allah, dandanan segini, baju segini. Ditengok kata saya gimana? Gak ditengok kapan lagi? Masya Allah. Ini yang 30 tahun ke bawah ya. Yang sudah 50 tahun jangan ketawa. Itu. Jadi yang begitu juga muslim ya, ternyata muslim. Tahu Assalamualaikum. Kata saya, kenapa pian jam segini belum balik? Ya, siapa Ustaz nunggu pelanggan. Emang belum datang ke pelanggannya? Belum. Jadi jam 2 segini, malam baru habis dari ceramahan, malam-malam. Saya ngopi dulu. Kata saya, jam segini memang belum ada pelanggan. Ada sih Ustaz. Udah berapa? Baru 4 Ustaz. Masih nunggu pelanggan. Astagfirullah kata saya. Emang mau berapa lagi? Emang mau berapa lagi kata saya. Nah, Masya Allah. Makanya pantas Nabi itu tidak pernah bohong. Benar. Kata Nabi, 4 hal ini tidak akan menerima puas. Tidak akan menerima puas. 1, bumi. Ini bumi yang kita pijak tidak akan puas dengan air hujan.
seminggu, sebulan hujan, tetap aja pasti diserap tuh. Karena bumi nggak bakalan puas dengan air hujan. Yang kedua, orang kaya tidak akan puas dengan hartanya, terus saja. Sudah 1 pengen 2, sudah 2 pengen 3, sudah 3 pengen 4. Kalau perlu, kalau membolehkan 5 pun jadi tuh istrinya 5. Terus aja terus. Terus yang ketiga, orang alim tidak akan puas dengan keilmuan. Walaupun keilmuannya sudah tabakhur, kemana-mana sudah kelihatan masyhur, ilmunya luar biasa, tetap aja pasti bilangnya, saya ini nggak tahu apa-apa. Kurang aja terus. Yang keempat kata Nabi, yang tidak akan puas itu adalah perempuan. Tidak akan puas dari laki-laki. Nah, pantas ya, sudah 4 Bang, masih nunggu juga. Betul kan Bu? Betul. Iya. Iya. Gak akan puas. Itu bukan saya yang ngomong Bu, ini Nabi. Jadi benar. Itu nyata kan? Sudah 4 aja sudah, masih menggoda. Ini adalah merupakan satu bukti nyata. Nih, sama saya. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi kalau sudah tersebar perzinahan di mana-mana, maka Allah berikan penyebaran kepada mereka bahaya kematian. Itu menanti itu. Banyak yang begitu, sudah pasti itu virus HIV sudah banyak menanti. Bahaya kematiannya akan menjadikan untuk dia. Kemudian yang keempat, wala dhaffaful kaila illa mana'un nabat. Tidaklah mereka berbuat curang di dalam masalah takaran, terkecuali Allah akan menghilangkan kesuburan tanaman. Kalau ini terjadi di daerah kita, orang-orang yang di pasar sana, orang-orang yang suka menimbang itu ternyata tidak dengan kesempurnaan penimbangan dan penakaran, maka Allah akan cabut tuh, dihilangkan oleh Allah kesuburan-suburan tanaman. Bahkan bisa jadi waqidu bisinina minal qahta. Setiap tahun mereka akan mengambil sesuatu tanaman itu daripada hasil yang tidak sempurna. Kekeringan apalagi. Pokoknya kurang aja terus. Gak bakalan ada kesempurnaannya dalam hidupnya itu. Kenapa? Akibat daripada orang-orang sering menakarnya tidak bagus. Bahkan yang kelima, wala mana'un zakata illa hubisa anhumul matar. Tidaklah seseorang itu menahan akan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakat, terkecuali Allah akan tahan air hujan. Orang tidak mau mengajar zakat, orang tidak mau mengeluarkan zakat, maka jangan harap air hujan akan turun kembali nanti. Tapi alhamdulillah Bang, mudah-mudahan kita di Barataan masih bisa mengeluarkan zakat. Masih banyak yang sadar, alhamdulillah. Bahkan di Samarinda ini bukan kekurangan hujan, tapi kelebihan hujan. Sampai banjir di mana-mana ya. Alhamdulillah. Syukuri orang lain pada kekeringan, kita kelebihan, alhamdulillah. Tapi kalau orang-orang itu sudah tidak mau berzakat, maka air hujan nanti gak bakalan diturunkan oleh Allah. Ini bahaya besar bagi kita. Air itu kan sumber kehidupan. Kalau seandainya itu hujan tidak diturunkan, maka kehidupan kita pun akan terganggu. Nah itu, daripada orang-orang yang selalu berbuat curang di dalam masalah takaran dan timbangan, mereka minta dari orang lain, membeli dari orang lain, minta kesempurnaan, tapi dia sendiri malah mencurangi orang. Kalau dulu takaran itu biasanya diketok dari bawah. Ya, kalau dulu itu. Jadi yang beli dia itu takaran ketokannya tidak ada, yang rata belinya itu. Tapi begitu menjual dia kasih takaran yang diketok bawahnya tuh. Makanya di kita itu kadang-kadang error ya. Yang di X itu kadang-kadang kilonya. Padahal yang harus di X itu bukan kilonya, yang kilonya harusnya. Iya kan? Nanti yang di X itu kilonya malah nih. Padahal yang kilonya harus di X itu. Kilo-kiloan itu coba. Harus ada sidak sebetulnya dari pemerintahan itu, kilo-kilo mereka itu ya. Karena ini akan berdampak kepada kita semua. Kalau mereka itu yang suka menimbang atau suka menakar-nakar itu curang, maka ngepeknya ke kita juga. Bahkan di dalam satu kajian itu disebutkan, idza nuzilal bala ya ummus soleh wa thaleh. Bila mana turun bala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tersebar bagi orang yang soleh sekaligus orang yang thaleh. Yang mau ibadah kebahagiaan, yang tidak ibadah pun kebahagiaan. Padahal yang jadi sebab akibat adalah orang yang tidak mau ibadah. Yang menjadi sebab akibat adalah mereka yang suka curang. Tapi ketika turun bala, orang yang enggak curang pun kebahagiaan aja. Itu bahayanya. Tsunami dulu kan, orang yang sholat tersapu, orang yang nggak sholat pun juga sama. Nah itulah kalau bala sudah turun. Cuman bedanya bagaimana nanti? Tergantung pada niat nanti. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau seandainya 1000 orang mati barengan, kayak apa menghisapnya? Kata Rasul, tergantung niat masing-masing. Kalau niatnya bagus, maka Allah pun akan menjadikan dia bagus.
Tapi kalau niatnya jelek, maka walaupun sama-sama mati dalam keadaan seperti itu, maka jelek juga. Ini makanya tidak boleh ada yang curang. Dia menakar untuk orang lain, dia menimbang untuk orang lain, selalu yukhsirun, selalu jadi dikurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu. Apakah tidak yakin? Istifhamnya istifham taubih. Artinya suatu pertanyaan mengandung penjelek-jelekan. Apakah tidak yakin mereka itu? Yazunnu itu yakinun. Apakah dia tidak yakin? Siapa? Ulaika. Mereka itu. Siapa mereka itu? Orang-orang yang berbuat curang. Annahum mab'utsun. Sesungguhnya mereka itu bakal dibangkitkan oleh Allah. Di mana? Liyaumin azim. Di hari yang besar. Di hari kiamat nanti. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Apakah tidak yakin itu yang curang-curang macam begitu tuh? Apakah kalian mengira itu yang 120 ditulis jadi 20 itu nggak bakalan dibangkit? Nggak bakalan dibangkitkan oleh Allah? Itu dibangkitkan oleh Allah nanti. Sampai yang paling dibayar berapa itu? Sampai mau berbuat curang seperti itu, jutaan manusia nanti akan terkapar gara-gara pian tuh. Kan begitu? Memang satu orang yang curangnya, tapi jutaan manusia akan dirugikan dari dia tuh. Apakah tidak yakin hal seperti itu? Di mana hari itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari yang besar itu, suatu hari yang mana manusia itu yaqumun nas, mereka akan berdiri semuaan lirabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam. Kita akan berdiri nanti di hadapan Allah. Untuk apa? Hisaban. Dihisab kita nih. Halaluha hisabun, haramuha adzabun. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, halalnya akan jadi hisaban, yang haramnya akan jadi siksaan. Halal haram tetap ada pertanyaan. Makanya andaikan kita ini yakin dengan hal seperti ini, maka apalah artinya berbuat curang? Cuman kalau seandainya ada yang curang seperti itu, berarti dia tidak yakin dengan akhirat. Kan begitu? Makanya kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah tidak yakin mereka itu bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah? Kalau mereka yakin dengan itu, mereka yakin dengan urusan akhirat, pasti nggak bakalan kailannya dicurangi, nggak bakalan takarannya dikurangi, nggak bakalan timbangannya dikurangi. Kenapa? Karena mereka yakin akan berhadapan dengan Allah. Tapi karena mereka tidak yakin, mereka tidak percaya dengan apa yang diterangkan, maka mereka pun berbuat curang. Maka inilah bahayanya kalau seandainya mereka ini tidak yakin dengan akhirat. Dan itu sudah pasti. Yaqumun nasu lirabbil alamin. Semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah di hadapan Allah, maka disitulah baru mereka akan menyadari. Makanya manusia itu ketika sudah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bacaan bukunya masing-masing. Ketika buku amalannya itu bagus, amalan catatannya itu ternyata banyak yang baik-baik, maka kegembiraan akan ditampakkan oleh Allah kepada dia. Tapi ketika catatan amalnya itu banyak curang, catatan amalnya itu banyak yang tidak bagus, maka qaz'atul lahmi, ini kulit mukanya akan copot tuh di hadapan Allah. Saking malunya itu di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amal kita yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisaban kita, dan Allah memberikan mudah-mudahan catatan amal kita yang baik-baik saja nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sudah ya? Ada yang mau tanyakan? Sudahlah, bulan Ramadan enggak usah nanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal istiqamah wal istita'ata wal kifayah
في الطاعة والعبادة خصوصا في هذا اليوم، ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.